Ada banyak sekali informasi terkait dengan gejala umum begitu, karena kemudian tadi Bu Ai sempat katakan bahwa kita tidak bisa menjamin betul apakah lawan bicara kita ataupun keluarga kita, sanak saudara kita positif ataupun negatif, tapi yang jelas perlu ada kesiapsiagaan begitu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara soal gejala ini Bu Etna, gejala umumnya seperti apa untuk COVID-19 ini? Ya, kalau untuk kepastian seseorang kena virus COVID-19 ini memang diperlukan pemeriksaan laboratorium. Cuma untuk gejala yang bisa kita kenali yaitu demam, batuk, pilek, sakit-sakit badan dan sakit tenggorokan, juga badan lemas. Tapi tidak semua orang mempunyai gejala seperti itu, tergantung daya tahan tubuh. Pada pemeriksaan kemarin yang waktu Bapak Ridwan Kamil bilang dari 200 satu positif, tapi berarti kan tidak kelihatan gejalanya. Nah, kemudian yang kedua, untuk pemeriksaan laboratoriumnya memang bukan dilakukan di Kota Bandung, tapi di Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi memang menunggu nanti hasilnya. Oke, kalau saya mendengar dari pernyataan Ibu Etna, berarti sebetulnya gejala-gejalanya adalah gejala-gejala biasa. Nah, apakah ada indikasi lain kalau kita ingin melakukan pengecekan begitu? Apakah harus ada unsur tertentu yang kita penuhi? Contoh misalkan ada indikasi teman kita atau kontak dengan orang yang memang sudah datang ke negara dengan status pernah positif gitu. Ya, betul. Itu salah satu yang ditanyakan oleh petugas kesehatan baik di klinik Pratama maupun di puskesmas. Apabila ada orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan, apabila sudah ada gejala-gejala itu, apakah memang sudah pernah kontak atau pernah mengunjungi negara terjangkit, itu yang perlu kita tanyakan juga. Tapi yang bukan berarti misalnya ketemu kontak dengan orang Korea, tapi orang Korea itu nggak sakit, ya belum tentu juga gitu. Jadi memang banyak faktor yang lebih pastinya memang harus dites. Oke, tapi kan istilahnya begini, Bu Etna, sekarang ini istilahnya mungkin bisa kita katakan krisis di Indonesia. Artinya tidak hanya orang luar saja, tidak hanya orang dengan WNA saja begitu. Artinya banyak sekali sekarang warga Indonesia asli yang memang terkena. Nah, berarti kan sudah tidak harus ada indikasi kita kontak dengan orang luar gitu. Selalu seperti apa sebetulnya untuk mengetahui gejala secara keseluruhan untuk bisa melakukan tes? Kalau WNI yang Kang Iwan sebutkan tadi yang memang kemungkinan sudah terkena, perlu ditanyakan juga mereka itu pernah kemana gitu. Jadi bukan kan kadang-kadang kalau kita tanya kontak dengan siapa atau ada nggak anggota keluarga yang sakit, ternyata enggak, pernah kemana gitu kan, misalnya pernah ke Singapura, nah itu perlu dicurigai juga. Tapi memang kita memang harus melakukan pemeriksaan sih sebetulnya, bukan cuma kontak dengan ini, pernah negara ini. Cuma yang penting gejala yang perlu kita lihat, yang bisa dilihat secara kasat mata, yaitu demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit badan dan lemas. Jadi kalau sudah ada gejala itu di puskesmas sudah harus dirujuk ke rumah sakit. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalkan ada indikasi saya, misalkan contohnya indikasi terkena COVID-19 gitu, apa yang bisa saya lakukan? Kemana saya harus melakukan atau melakukan pengecekan awal? Betul. Jadi Kang Iwan bisa ke puskesmas atau klinik Pratama. Kita punya puskesmas 80 UPT yang tersebar di seluruh Kota Bandung dan punya 236 klinik Pratama. Oke, tapi kalau untuk pengecekan sendiri, apakah memang itu digratiskan oleh pemerintah atau memang ini jadi bagian daripada fasilitas Kemenkes atau seperti apa sih, Bu? Kalau kita ke puskesmas, kalau memang memakai BPJS gratis, tapi kalau pasien umum membayar 3.000. Kalau ke klinik Pratama tentunya tarif sesuai dengan klinik Pratama tersebut, tidak digratiskan. Oke. Berarti itu untuk tes apa, Bu? Pengetesan coronavirus atau pengecekan di puskesmas secara biasa? Kalau kita ada keluhan, kita misalnya merasakan demam, kemudian kita konsul ke teman-teman di puskesmas dan klinik, ataupun klinik Pratama. Nanti kemudian puskesmas ataupun klinik Pratama yang akan merujuk kalaupun memang ada indikasi ke situ. Di Kota Bandung ada 2 rumah sakit rujukan, yaitu RSHS Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rotin Sulu. Rumah sakit Hasan Sadikin Kota Bandung dan juga Rumah Sakit Paru Rotin Sulu. Kedua rumah sakit ini dijadikan sebagai rumah sakit rujukan, pemirsa. Namun apabila Anda merasa bahwa ada indikasi terkena COVID-19, bisa melakukan pertama kali langkah untuk datang ke puskesmas atau ke klinik Pratama gitu. Itu yang paling memungkinkan.
Oke, kalau sampai saat ini kan sudah banyak sekali sekolah yang meliburkan diri dalam artian berkumpul belajar dalam satu sekolah begitu. Artinya masyarakat harus belajar di rumah begitu, pelajar harus belajar di rumah. Pada dasarnya sebetulnya apakah memang perlu diberikan edukasi juga kepada orang tua untuk bisa memberikan edukasi kepada anak gitu atau seperti apa? Sebetulnya dengan anak belajar di rumah itu dampaknya itu lebih hangat dengan keluarga. Oke. Ya, jadi jangan dirumahkan, tetapi ayo kita jalan-jalan. Nah, itu yang ini jadi yang pertanyaan kita hindari ya, aduh. yang harus kita hindari gitu. Jadi anak dengan orang tua lebih komunikatif karena tugas-tugas yang diberikan dari sekolah itu akan dikomunikasikan dengan para orang tua di rumah, dan tentunya itu berdampak kepada keharmonisan di keluarga itu. Juga ya. Betul. Karena salah satu untuk kita mencegah penyakit itu dengan salah satu di gerakan Germas itu adalah kelola stres dengan baik gitu ya. Jadi kalau di Germas itu ada cek kesehatan, menyahkan asap rokok, rajin olahraga, kemudian makan diet yang seimbang, dan itu kelola stres dengan baik. Kelola stres dengan baik. Jadi anak-anak diharapkan belajar itu senang gitu. Jadi jangan diberikan beban gitu ya. Jangan sampai nanti anak-anak malah belajar berat itu kondisinya makin turun gitu ya. Imunnya berkurang. Ketika gitu imunnya turun itu penyakit akan mudah. Itu juga harus disikapi oleh semua pihak. Gitu. Yang Bu Ai lihat dari kantor ataupun dari rumah menuju ke studio iNews seperti apa? Apakah masyarakat memang masih banyak untuk melakukan kegiatan di luar rumah? Kalau saya lihat masih ada. Masih ada dan masih banyak kah? Ya. Jadi masih banyak ya. Okay. Jadi masih banyak. Jadi artinya mungkin tadi faktor ketidaktahuan atau faktor memang tadi perilaku. Mungkin dengan negara-negara yang sudah berkembang itu begitu ada instruksi, ada edaran, mereka patuh. Tetapi mungkin di wilayah kita masih ada beberapa yang belum patuh. Tapi padahal tujuannya itu edaran pemerintah di seluruh wilayah itu adalah untuk memutus rantai penyebaran gitu dengan dirumahkan. Tetapi mungkin dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan ya masih ada aja yang beraktivitas di luar rumah. Selepas jeda saya akan tanyakan kepada Bu Etna kira-kira mengapa ini di Kota Bandung juga masih saja banyak sekali masyarakat yang berkeliaran di massa begitu, dan kenapa kira-kira seolah masyarakat tidak mengindahkan perintah padahal ini sudah kasus yang urgen begitu. Pemerintah Kota Bandung sudah mengeluarkan surat edaran. Selepas jeda tetap bersama kami di iNews Jabar.